kudu enek yuyu kangkange. Oke, perjalanan 5 menit dari Kota Magetan. Kita tepatnya di antara Desa Kentangan dan Truneng, menuju jembatan yang hampir roboh. Kita melihat ke bawah sejauh mana risiko yang ditimbulkan jika jembatan itu tidak segera ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lau dan sahabat Sipur yang ada di Magetan dan Indonesia. Saat ini kita berada di sungai perbatasan Kentangan dengan Truneng ini. Ada beberapa waktu lalu banyak diberitakan jembatan itu mau roboh. Saat ini kita bersama tim langsung turun ke bawah melihat kondisi jembatan itu yang sebenarnya. Kita sudah lihat jelas lapisan tanah di bawah jembatan itu sudah turun.
Jadi jembatan itu kelihatan dari atas tuh bagus karena ada perekatnya dari aspal. Tapi kalau Anda melihat di bawah, terlihat jelas tanah yang untuk mengurus jembatan. Konon jembatan ini dibangun sekitar tahun 80-81. Jadi udah berpuluh-puluh tahun lah. Wajar karena kondisi tua, kondisi alam, dan beberapa waktu lalu Magetan itu sangat curah hujan begitu tinggi. Kita bisa melihat di bawah jembatan ini, dan ini sungai perbatasan desa Kentangan dengan Truneng. Jadi pemirsa bisa melihat secara langsung nanti. Ini sangat mengkhawatirkan penduduk yang melewati jembatan tersebut. Akhirnya penduduk bersama-sama menutup akses menuju ke Truneng dan Kentangan. Kita lihat di sisi kanan saya juga tebing sudah longsor jatuh ke sungai. Dan di belakang saya inilah jembatan yang tahun 80-81 dibangun. Jadi wajar kalau sudah kelihatan tua bener dan ambrol. Nanti kita lihat, dan bersama Dinas PU kita nanti bisa cross check. Kapan sih Pak ini mulai ambrol nih Pak? Bang, ini tadi malam nih. Tadi malam ya? Tapi sebelumnya memang sudah rusak atau gimana nih, Guys? Ya sudah rusak kan, kalau pondasinya hilang. Tadi malam memang banjir atau gimana situasi sini? Banjir. Oh, gitu ya? Sangat lebat banjir. Akhirnya tanahnya yang jatuh. Ini jalan utama dari Utama menghubungkan desa ini sama ini ya? ya Kentangan sampai Taji. Oh, gitu. Pak, ini kalau ini ambrol ditutup tuh lewat mana jalannya? Mutarnya mana? Jalan desa lewatnya itu Bogem ke barat, akhirnya tembusnya ke Tales, desa Tales. Itu jalannya bagus atau gimana? Atau makadam? Sudah rusak. Rusak juga. Rusak karena dilewati muatan ya berat karena jalan ini tertutup tadi. Oh gitu. Pak, kalau muter ke sana itu berapa kilo? Kira-kira Lebih jauh atau lebih deket gitu? 2 kilo sampai 3 kilo. Oh, kalau ke Magetan harus muter ke sana lebih jauh gitu ya? Muter lebih jauh lagi. Gitu. Kalau sini langsung ke Magetan jalan sudah bagus gitu ya? Jalannya bagus. Asma situ Pak. Tujuannya yuyu kangkange. Tapi yo Bersama Dinas PU dan Komisi D, Pak Wiling, kita menuju jembatan yang beberapa waktu lalu diberitakan sangat-sangat mengkhawatirkan masyarakat untuk melewati. Nah, saat ini kita bersama dengan Pak Muhtar, Pak Wiling. Pak Muhtar, Ya, apa Pak Muhtar yang akan dilakukan Pemkab Magetan melalui Dinas PU? ya, hari pertama jebol kita masih berpikir kita ingin memperkuat jembatan ini. Tetapi setelah berikutnya hujan lagi datang, kondisi seperti ini tidak mungkin kita perkuat. Ini harus kita bangun baru. Nah, sekaligus harapan masyarakat ini jembatan ini nanti kita lebarkan. Ini ngerti ya Pak ya? Kita lebarkan sekalian, kalau Bapak-bapak tahu nanti seperti jembatan Gadung 3, lebarnya itu ada 14 sampai 15 meter. Terus kemudian bentang jembatan ini juga harus kita lebarkan lagi supaya air yang dari sana ini tidak ngantem kepada pondasi jembatan. Nah, anggarannya nanti setelah penjabaran, refocusing, nanti kami upayakan untuk merefocusing yang lain, kemudian kita alokasikan kepada jembatan yang lebih prioritas di sini. Nah, kira-kira tahun ini langsung dikerjakan? Ya, tahun ini insya Allah kita kerjakan, dan ini harus segera ini karena ini jalan utama.
untuk Pak Wiling. Nah, dukungan dari Komisi D ini saya Nah, ini untuk Pak harapkan. Wiling ini tugasnya. Komisi D melihat situasi seperti ini. Oke, pertama terima kasih Mas ya. Jadi kaitan dengan jembatan yang ada di Mbogem ini memang kondisinya sudah sangat parah. Ini yang pertama. Yang kedua kalinya kami sependapat dan sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Ini bukan renovasi, tetapi relokasi. Ini ya, artinya apa? Kita membuat jembatan ini benar-benar jembatan yang paripurna. Sehingga diharapkan nanti ke depannya ini selain kaitan dengan kualitasnya, tetapi juga kaitan dengan aspek kenyamanan dan keamanan daripada pengguna jalan ini nanti benar-benar terpenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua kalinya kami juga tentu sangat berharap kepada beliaunya, Pak Kepala Dinas dan kawan-kawan yang lain, ini untuk tetap melakukan yang dinamakan identifikasi terhadap jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Magetan secara keseluruhan, bukan hanya di Mbogem saja, tetapi se-Kabupaten Magetan, sehingga mengetahui mana jembatan-jembatan ini yang masuk kategori super prioritas, dan tentunya ini juga membutuhkan kaitan dengan anggaran. Namun demikian, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini juga harus dipahami oleh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan, bahwa sekarang ini di era pandemi COVID-19 ini banyak sekali kaitan dengan anggaran-anggaran yang perlu di-refocusing kaitan dengan kesehatan, kaitan dengan COVID dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu kami mohon pemahaman dari warga masyarakat ketika tidak secara keseluruhan ya, artinya semua jembatan yang ada di Kabupaten Magetan ini tidak semuanya dilaksanakan di tahun 2021 induk ini, maka ini juga harus dipahami. Maka kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beliaunya, kemudian dengan rapat-rapat. Kami ingin yang menjadi sangat amat super prioritas itu ada jembatan mana saja. Oke Pak Muhtar, kira-kira kedalaman berapa dari atas ke bawah? Ini sekitar 6 meter. 6 meter? Ya. Kalaupun dikerjakan berapa bulan? Ya, kalau ini paling 4 bulan, 5 bulan selesai. 5 bulan. Ya, nanti kita buat komposit. Kalau komposit itu cepat sistemnya gitu. Total anggaran yang katanya refocusing itu untuk pembuatan Total ini? anggarannya yang ada sekarang ini 850 juta. Estimasinya cukup? Ya nanti kita cukupkan, kalau misalkan nggak cukup ya lebarnya kita kurangi sedikit gitu. Tapi harus cukup ya? Ya harus cukup, harus jadi. Ya, harus jadi ya? Ya harus jadi. Oke pemirsa, bincang-bincang kita dengan Dinas PU dan Komisi D bahwa apa yang dilakukan eksekutif dan legislatif untuk masyarakat Magetan itu luar biasa. Kerjasama di antara semua harus kita jadikan satu momen yang baik untuk kemajuan Magetan. Begitu kita bincang-bincang dengan Komisi D, Pak Wiling dengan Pak Muhtar, kita lanjut ke bawah nanti.